Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditya, absen IPA 2 422 Oke, di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang login, terus proses login. Dan yang pertama-tama login. Yang di sini di source code-nya ada background ini semua background, terus yang di bawahnya itu teks-teksnya yang berupa login, username, password. Yang pertama-tama di sini ada class text center MD4 login. Nah, yang berfungsi untuk ini bisa login. Terus proses login.php, terus label for username, class for label username. Ini username, satunya di sini username. Nah, terus yang di password, label for password, class from label password. Jadi kalau mau login, tulis username-nya, tulis passwordnya, terus login. Di sini login ada source code-nya bottom type submit, class button custom, button lagi login. Enter apa atau bisa login. Nah, terus saya akan menjelaskan lagi tentang proses login. Proses login di sini tentang periksa apakah data dikirim melalui metode pos, periksa username, HTML special charge, passwordnya juga sama. Terus query untuk mengambil data pengguna berdasarkan username. Terus verifikasi password, verify password, username, password. Session untuk pengguna yang berhasil login, session username.id, user ID, session username, usernya username. Arahkan ke dashboard.php setelah login berhasil, location dashboard.php. Baik, itu saja penjelasan dari proses login. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fala dari kelompok 1 ingin menjelaskan terkait dari halaman dashboard. Oke, dashboard dari penilaian kriteria motor. Di sini langsung saja, ini adalah tampilan dari dashboardnya. Terdapat tulisan selamat datang di dashboard. Silakan pilih menu di sidebar atau navbar untuk melanjutkan. Di sini ada pilihan menu di bagian sidebar itu, ini sebelah kiri ini adalah sidebar. Terus juga ada navbar itu di bagian atas ini. Oke. Di bagian menu sidebar itu terdapat fitur admin, alternatif, kriteria dan subkriteria. Oke, kita langsung saja masuk ke kodenya saja. Kita jelaskan. Jadi di tampilan dashboard yang tadi itu punya kita menggunakan Bootstrap. Oke, ini adalah linknya dan memakai background color itu F4, F6 dan F9. Sidebar styling kita memakai
background color 007 BFF atau berwarna biru. Nah, sedangkan kita ke bawah navbarnya itu background colornya itu FFFFF atau warna putih dengan box shadow-nya itu 0, 2px, 4px, RGBA 0,0,0,0.1. Itu untuk sidebar dan navbar. Kita lanjut scroll ke bawah, welcome text atau selamat datangnya itu kita memakai font Playfair Display Serif. Oke, jadi ini itu kita memakai apa tadi namanya, Playfair Display dan Serif. Oke, serif. Kita lanjut ke bawah, kita ke bagian navbarnya. Oke, menu yang navbar itu, di dalam navbar itu terdapat tulisan SPK penilaian motor. Oke, dan terdapat tombol menu toggle di bagian navbar. One click toggle sidebar. Oke, jadi animasi itu ini, di dalam navbar itu terdapat tulisan SPK penilaian motor dan button menu. Menu ini bisa diklik. Oke, bisa diklik. Setelah itu terdapat juga menu penilaian motor, proses SPK, laporan, dan logout. Bisa dilihat di bagian di atas navbar itu terdapat penilaian motor, proses SPK, laporan, dan logout. Jadi di navbar itu ada 4 menu atau fitur, ada SPK penilaian motor, jadi kata kalimat, terus ada button menu, ada penilaian motor, proses SPK, laporan, dan logout. Oke, selanjutnya ke bagian sidebar atau yang di sebelah kiri. Di bagian sidebar itu terdapat menu atau fitur admin, alternatif, kriteria, dan subkriteria. Oke, ini masing-masing menu ini terdapat icon ataupun apa ya namanya, logo lah ya, ciri khas. Dan logo itu, icon itu kita ambil dari website. Oke, website admin juga website, alternatif dari website, kriteria dari website, dan subkriteria dari website. Oke, terus langsung saja ke tulisan selamat datang di dashboard, atau silahkan pilih menu di sidebar ataupun navbar. Di kode ini adalah welcome text-nya itu di sini, kodenya itu di sini. Welcome text menjelaskan di sini bisa kalian ganti ataupun terserah mau ganti apa. Ini akan muncul di bagian ini. Oke. Dan di sini ada script shortnya itu dari CS Deliver, masih berubah gitulah ya. Dan ke bawah itu masih script untuk mengontrol bagian sidebar dan navbar agar terlihat tertata ataupun rapi, terstruktur scriptnya di bawah ini. Ya, mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan membahas terkait halaman dashboard. Saya alihkan ke teman saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk data alternatifnya. Di sini ada include koneksi PHP. Koneksi PHP ini yang berisi kode untuk menghubungkan aplikasi PHP ke database MySQL. Lalu selanjutnya ada menambahkan alternatif. Ketika form menambahkan alternatif disubmit, kode ini menangani pengiriman data dari input form. Lalu ada proses insert. Proses insert ini data yang mengambil dari input form post name yang disimpan ke dalam tabel alternatif. Lalu selanjutnya ada jika query ini berhasil,
dan sukses, dan jika gagal akan menampilkan pesan error. Ini untuk misalkan error jika gagal. Ya, selanjutnya untuk edit alternatif ini ada ketika form untuk mengedit alternatif di submit, data yang telah diperbarui misalnya nama alternatif akan disimpan ke database menggunakan query update. Lalu ada proses update. Sini ada proses update. Selanjutnya proses update. Nama alternatif yang baru akan digantikan nama lama berdasarkan ID yang dikirimkan melalui ini post ID alternatif. Lalu pesannya jika sukses atau error ditampilkan sesuai dengan hasil eksekusi query-nya. Ini tampilannya. Selanjutnya ada hapus alternatif. Nah, di sini untuk hapus alternatif ini jika URL mengandung parameter delete ID ini, maka ID alternatif yang bersangkutan akan dihapus dari database menggunakan query delete. Lalu ada jika pesannya seperti bagian lain menampilkan pesan sukses atau error berdasarkan hasil dari query-nya. Lalu selanjutnya ada menampilkan alternatifnya. Selanjutnya ini untuk menampilkan data query select digunakan untuk mengambil semua data dari tabel alternatif. Hasilnya disimpan dalam variabel result ini. Lalu ini untuk data HTML-nya. Tampilan dari HTML dan form bagian ini antarmuka pengguna untuk menggunakan HTML dan Bootstrap untuk mendesain tampilan, form untuk menambahkan alternatif. Di sini from menerima input nama alternatif dan mengirimkan data ke server menggunakan metode post. Ketika from submit, data dikirim untuk diproses ditambah ke database. Selanjutnya ada daftar alternatif. Ini daftar alternatifnya. Untuk daftar alternatifnya sendiri ini tabel ini menampilkan semua data alternatif yang ada di database. Setiap baris tabel berisi ID nama, terus di sini ada tombol edit. Jadi ini button ini membuat sebuah tabel, sebuah tombol HTML. Lalu ada ini seperti ini sampai ini itu menggunakan kelas Bootstrap untuk menambahkan gaya tombol dari bagian warna ini memberikan warna kuning pada tombol gaya peringatan. Lalu jika ini membuat ukuran tombol menjadi kecil. Lalu ada ini database target. Database ini mengetahui atau poster bahwa tombol ini digunakan untuk membuka sebuah model.
database target ini menentukan modal mana yang akan dibuka untuk ketika tombol diklik. Lalu ada tombol hapus. Ini tombol hapus. Tombol hapus sendiri ini tombol hapus. Tombol hapus sendiri ini membuat sebuah tautan HTML yang bisa diarahkan ke URL tertentu. Untuk help ini show road sampai alternatif ini mengarahkan pengguna yang mengandung parameter .id dengan nilai dasar. Misal contohnya dari ID alternatif, contoh itu .id 1. Biasanya URL ini akan diproses backend untuk menghapus data dari database. Lalu ada kelas PT ini menambahkan gaya bootstrap. Lalu ada yang PTN sendiri ini mengaktifkan gaya tombol. Lalu ada Rendinger ini memberikan warna merah pada tombol atau gaya bahaya. Lalu ada ini selanjutnya membuat ukuran tombol kecil. Selanjutnya ada ini on click return confirm, apakah Anda yakin dengan menghapus. Jadi ini memastikan pengguna benar-benar ingin menghapus data tersebut. Lalu seperti menampilkan dialog konfirmasi sebelum melakukan aksi penghapusan. Jika pengguna memilih OK, proses penghapusan akan dilanjutkan. Jika memilih batal, proses akan dihentikan. Jadi ini muncul ketika tombol edit diklik. From di dalam modal ini memungkinkan pengguna untuk mengedit nama alternatif yang sudah ada dan menyimpannya. Selanjutnya ini untuk tampilannya. Ini untuk tampilan data. Coba kita akan menambahkan data alternatifnya motor. Oke, coba. Nah, ini untuk daftar teratur yang sudah masuk. Ini untuk menghapus. Oke. Untuk mengedit bisa jalan. Oke, selanjutnya mungkin itu saja, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, izin melanjutkan dari video yang sebelumnya dibuat oleh teman-teman saya untuk pengumpulan tugas pada kuliah sistem penelitian keputusan tentang SPK metode SKU ya. Di sini saya login dulu ya. Ini tampilan dashboard. Dan saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan pada bagian kriteria. Di bagian kriteria ini, sistem yang kami buat akan menambahkan kriteria, bobot, dan juga akan menentukan tipenya. Tipe itu berupa benefit atau cost dari kriteria yang nanti akan saya masukkan, yang nantinya juga akan dihitung. Di sub kriteria nanti ada pilihan-pilihannya. Nah, ini hanya sebagai gambaran dan contoh untuk sistem pendukung
foto saya juga SAW ini kita masukkan nama kriterianya, harga. Untuk bobot itu maksimal 100, mungkin agak mudah ya, kita masukkan 5 kriteria biar bobotnya pas, ada yang 20, ada yang 15 atau 10 seperti itu. Ini bobotnya 30 semisal. Untuk benefit ini kita kasih untuk benefit atau cost, harga itu masuk ke cost. Nah, setelah selesai dimasukkan semua kebutuhannya, kita lanjut ke tambah kriteria. Anda akan masuk di sini. Nah, di sini sudah tampil di daftar kriteria, ada nama kriteria, bobot, tipe, dan aksi-aksi. Ini bisa untuk mengedit kalau kita tadi salah memasukkan, ini bisa semuanya perubahan, ataupun kita menghapus dari yang sudah ada ini, kita hapus. Nah, ini bisa difungsikan. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk kriteria yang kedua, itu ada misal konsumsi bahan bakar. Ini per kilometer per liter. Bobotnya kita kasih 30, jadi kita kasih 20. Ini bisa jadi benefit untuknya, karena semakin irit kan dari kita juga semakin hemat mengisi bahan bakar. Kemudian tambah, oh ya, ini saya ingin memperlihatkan source code-nya ya. Untuk yang bagian kriteria ini ada di sini. Ini tulisannya ini yang di samping ini, yang di samping kode ini enggak, bukan, ini adalah ekstensi yang saya gunakan untuk error ya, tapi ini bukan error, cuma terdeteksi hanya unknown word ataupun spelling, pengejaan. Ini untuk menambahkan kriteria tadi kita menggunakan metode post untuk menambahkan kriteria. Untuk bobot juga metodenya sama, post ini dolar, bobot ini variabel bobotnya. Nah, untuk ini kan sudah diberikan kami juga untuk menangkap input type untuk menangkap input tipe. Nah, ini kode yang ini atau kode yang ini itu untuk menambahkan kayak nama kriteria, bobot, dan juga tipe tadi. Nah, untuk SQL nya ini untuk misi ke database nya, untuk ke database. Tadi kan ada fitur edit kriteria sama hapus ya. Untuk yang edit itu ini, yang edit kita mengambil ini, dan metode yang di bawah ini adalah metode yang digunakan untuk mengupdate setelah diedit tadi. Untuk isinya sama seperti menginputkan kriteria ya. Untuk hapus, di sini ada metode hapusnya, ada get, upload, get, delete ini untuk menghapus, dan untuk ini untuk menghapus, untuk mengecek row di MySQL di database, untuk menghapus data yang ada di database. Untuk form ini menampilkan kriteria, SQL ini mengambil kriteria dari database, dan ini tampilan yang ada di tadi yang di depan, kayak tampilan tombol, button, itu ada di sini semua tampilan kriteria sudah dimasukkan di sini. Tombol editnya, tombol hapus, modal editnya itu ada di sini semua, karena ini belum menggunakan native. Nah, tetapi ada yang agak berbeda dari sistem yang kami rancang ya, karena sistem yang kami rancang kan di sini kan ini ada fitur hapusnya, tapi ketika nanti diisikan di subkriterianya diisi, itu nanti tidak bisa dihapus dari
dari fitur kriteria ini. Kalau dari fitur kriteria ini mau menghapus itu error, karena ini kan saling terhubung. Nah, settingan di kodenya itu yang kami buat itu bisa dihapus ketika dari subkriteria dihapus, baru dari kriteria bisa dihapus. Nah, dari subkriteria pun sama. Nanti kalau dari penilaian itu masih ada dari subkriteria nggak bisa dihapus, begitupun yang ada di kriteria. Tapi kalau dari penilaian tadi udah dihapus, subkriteria baru bisa dihapus dan kriteria baru bisa dihapus. Kalau ini kan karena belum ada subkriterianya, jadi masih memungkinkan untuk dihapus. Kita hapus yang ini, udah masih memungkinkan untuk dihapus. Nah, ini karena subkriterianya belum ada, penilaian belum ada, proses perhitungan juga belum ada, jadi masih bisa dihapus. Tapi kalau nanti untuk video selanjutnya yang subkriteria itu ditambahkan, penilaian juga sudah ada, itu yang ini yang kriteria sama subkriteria itu nggak bisa dihapus. Kalaupun mau dihapus, berarti dari penilaian itu harus dihapus terlebih dahulu, kemudian nanti subkriteria dan edit berurutan seperti itu, karena nggak bisa dihapus dari salah satu fitur doang. Ini kita masukkan lagi bobotnya tadi 20, tipenya benefit kita tambah, ini udah masuk. Terus ini abaikan aja, soalnya ini tetap masuk. Terus kita masukkan lagi untuk nama kriterianya, untuk kapasitas mesin. Ini berkaitan dengan sistem mesin, ada yang 110, 114, 115, 150, 160 dan seterusnya. Bobotnya itu kita kasih 20. Untuk tipenya masuk ke benefit, karena semakin tinggi kan bisa ya kemungkinan semakin cepat untuk bergerak. Kriteria berhasil ditambahkan, kemudian tambahkan lagi setelah kapasitas mesin kita buat berarti biaya perawatan per tahun, nanti bobotnya 10. Ini sebenarnya kos ya, karena pengeluaran tahunan untuk merawat motor. Kita tambah berhasil, terus kita buat satu lagi, kita mungkin buat contoh cukup 5 aja. Kemudian ada fitur dan teknologi yang ada pada motor yang akan kita beli, itu fiturnya apa aja, jadi bisa kita tentukan. Nah, kita hitung dulu, 30 tambah 20 50, 50 tambah 20 70, 70 tambah 10 80. Jadi ini masuknya ke fitur itu, masuknya ke benefit, bobotnya kita masukkan lagi 20, kita tambah. Nah, mungkin untuk kriteria ini cukup seperti ini ya. Tadi sudah disebut juga untuk pengisian dari kodenya juga sudah dijelaskan. Kemudian database kalau emang perlu dilihat dari database yang tadi, data yang sudah kita masukkan itu terekam di database ini. Nah, ini untuk pembahasan kriteria mungkin saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman yang ada di kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini adalah tampilan dashboard website SPK terkait penilaian algoritma. Di sini saya kebagian untuk menu dari subkriteria. Di sini kebagian menjelaskan terkait menu subkriteria. Apa aja sih yang ada di dalam menu subkriteria? Itu yang pertama adalah terus kriteria. Ini kayak harga konsumsi, fasilitas, biaya perawatan, terus kita ambil dari kriteria yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Kita ambil aja yang mana fitur ISS ini ketika kita aktifkan atau kita pencet tombol ISS, maka ketika di lampu merah, ketika motornya itu mati, kita nggak usah starter, langsung gas aja, kasih nilai depan. Oke ya, kita terus nama kriteria
terus nilai, terus ini itu tiket. Ini adalah sebuah variabel. Nah, ini itu adalah sebuah sebuah metode yang ketika kita menggunakan metode ini secara otomatis kita akan menambahkan itu tersimpan secara otomatis terkait dengan subkriteria. Nah, di subkriteria ini ketika kita sudah menghitung secara otomatis apa yang kita input itu tersimpan dalam tampilan dashboard dalam menu subkriteria. Tampilan dashboard untuk tampilan dashboard ini ya. Daftar subkriteria, misalkan daftar subkriteria. Oke, baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penilaian motor. Berikut yang pertama yaitu fungsi untuk mengambil data kriteria. Fungsi get kriteria berfungsi untuk mengambil semua data dari tabel kriteria di database. Select from kriteria adalah query untuk mengambil semua kolom dan baris dari tabel kriteria. Dan query SQL menjalankan query SQL pada database yang sudah terhubung melalui objek PON. Return mengembalikan objek hasil query yang berisi data yang diambil dari tabel kriteria. Fungsi ini mengembalikan data hasil query yang bisa digunakan untuk ditampilkan atau diproses selanjutnya. Fungsi untuk mengambil data subkriteria berdasarkan kriteria ID. Nah, fungsi get subkriteria kriteria ID digunakan untuk mengambil data subkriteria berdasarkan arti kriteria.
Nah, mengambil semua data dari tabel subkriteria di mana ID kriteria sama dengan parameter ID kriteria. Select from subkriteria where ID ke kriteria. Menyiapkan query untuk eksekusi dengan parameter yang akan digantikan dengan nilai kriteria ID. Nah, fungsi ini mengambil subkriteria yang sesuai dengan ID kriteria tertentu menggunakan query yang aman dari SQL injection. Selanjutnya, untuk menambahkan penilaian motor itu dengan metode post dan tombol dengan nama add penilaian ditekan. Nah, ini akan mengambil input dari from seperti nama motor ID subkriteria dengan dan nilai dan menyimpannya dalam variabel PHP untuk diproses lebih lanjut. Kode ini memeriksa from submission dengan mengambil data yang diinput pengguna. Selanjutnya ada insert data penilaian ini, itu menyusun dan mengeksekusi query untuk menambahkan data penilaian motor ke tabel penilaian motor. Pin parameter fungsi sebagai mengikat nilai nama motor ID subkriteria ke nilai query. Jika berhasil menampilkan pesan sukses, jika gagal menampilkan pesan error. Kode ini menyimpan data penilaian motor dan memberi respon ke pengguna. Selanjutnya ada ambil data kriteria, yaitu mengambil data penilaian motor yang sudah ada dengan menggabungkan tabel penilaian motor di subkriteria. Selanjutnya ambil data penilaian motor yang sudah ada ini, mengambil dengan menggabungkan tabel penilaian motor dan subkriteria. Kode ini mengambil data kriteria dan penilaian motor dari database, kemudian mempersiapkan ke halaman untuk menampilkannya. Nah, untuk from penilaian ini digunakan untuk menginput nama motor dengan input tipe teks dan memilih kriteria. Nah, dropdown ini untuk memilih kriteria. Data kriteria diambil dari database dan ditampilkan dalam pilihan select dengan nama kriteria diambil dari variabel kriteria. Nah, subkriteria selanjutnya subkriteria akan diupdate berdasarkan kriteria yang dipilih. Dropdown untuk memilih subkriteria akan diupdate secara dinamis berdasarkan kriteria yang dipilih sebelumnya. Fungsi ini biasanya membutuhkan JavaScript untuk mengisi subkriteria setelah dipilih. Dan ini ada input nilai. Nah, tombol submit, tombol panah penilaian akan mengirimkan from dengan nama add penilaian untuk menambahkan penilaian ke database. From ini mengumpulkan data penilaian motor, nama motor, kriteria, subkriteria, dan nilai. Setelah itu data akan dikirim ke server untuk diproses. Ini ada tabel data penilaian, yaitu menampilkan data penilaian motor yang sudah ada dengan kolom nomor nama, nilai, dan aksi. Jika ada data penilaian, data ditampilkan dalam tabel. Setiap baris berisi informasi motor, subkriteria, nilai, dan sebuah tombol hapus. Nah, jika tidak ada penilaian, tabel akan menampilkan pesan tidak ada penilaian. Nah, bagian ini menampilkan daftar penilaian motor dengan menyediakan opsi untuk menghapus data penilaian tertentu. Ini tombol kembali ke dashboard dengan menggunakan kelas PTM sekundari dari Bootstrap. Untuk update kriteria menggunakan jQuery untuk memperbarui dropdown subkriteria berdasarkan kriteria yang dipilih. Ketika pengguna memilih kriteria, fungsi change akan dijalankan dan mengirimkan ID kriteria yang dipilih ke file get_subkriteria.php menggunakan metode get. Nah, setelah menerima respon dari get subkriteria PHP, konten dropdown subkriteria diupdate dengan data yang diterima, misalkan daftar subkriteria yang sesuai dengan kriteria yang dipilih. Jika tidak ada kriteria yang dipilih, dropdown subkriteria akan direset dengan opsi default.
Bagian ini memungkinkan pengguna untuk memilih kriteria terlebih dahulu, kemudian drop-down subkriteria akan terupdate secara otomatis berdasarkan pilihan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari proses SPK-nya. Nah, untuk yang pertama itu kan data alternatifnya. Jadi nanti data alternatifnya download dari database. Untuk yang pertama yaitu data alternatif, data kriteria, data subkriteria, sama data penilaian motor. Seperti ini. Selanjutnya untuk normalisasi nilai dari tabel penilaian motor dinormalisasikan dengan rumus nilai normalisasi sama dengan nilai alternatif dibagi nilai maksimum subkriterianya. Jadi nanti shortcutnya seperti kriterianya dibandingkan dengan nilai maksimum pada subkriteria yang sama. Nah, untuk selanjutnya yaitu menghitung skor alternatifnya. Untuk setelah normalisasi, skor alternatif dihitung dengan mengalihkan nilai normalisasi dengan bobot kriterianya, lalu menjumlahkan hasilnya untuk setiap alternatifnya. Nanti dengan rumus skor alternatif sama dengan sigma nilai normalisasi dikali bobot kriterianya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk menentukan peringkat. Untuk menentukan peringkat, setelah skor dihitung, alternatif itu diurutkan dari skor tertinggi ke terendah. Dan alternatif dengan skor tertinggi dianggap sebagai pilihan terbaik. Nah, untuk shortcutnya sendiri seperti ini. Lalu nama alternatif dari tampilkan hasil ranking. Selanjutnya untuk menampilkan hasil perhitungan peringkat alternatif ditampilkan dalam tabel HTML. Nanti seperti ini teman-teman. Oke. Ini untuk menampilkan hasil ini ya, perhitungan alternatifnya kayak gini. Baik, tadi adalah proses perhitungan